Selamat siang Bapak Tahega, selaku dosen yang mengajar hukum acara Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan saya Michelle Kusuma dengan NIM 02118084. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk mengikuti UTS Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Adanya video ini saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan selama sebelum UTS hingga UTS. Pertama yang akan saya jelaskan adalah tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sendiri adalah lembaga negara yang menyelenggarakan peradilan konstitusi. Dan hukum acara MK adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materialnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Hukum acara MK ini punya karakteristik khusus, karena hukum material yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri. Kemudian ada wewenang tambahan MK, yaitu menyelesaikan sengketa pilkada yang diturunkan bukan dari konstitusi, tetapi diturunkan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada. Kewenangan tambahan ini sifatnya sementara, sampai dibentuk peradilan khusus menangani sengketa pilkada. Selanjutnya dilanjutkan dengan asas-asas dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang pertama ada asas ius juria novit, yaitu bahwa jika ada suatu masalah yang datang ke pengadilan, tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, itu nggak boleh dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas. Sebaliknya, hakim juga harus tetap menerima dan memeriksa dan mengadili kasus yang ada tersebut. Dilanjutkan dengan independen dan imparsial, di mana kasus yang masuk diadili oleh hakim tidak boleh dapat diintervensi oleh lembaga-lembaga tertentu, harus independen dan imparsial. Dilanjutkan dengan peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biayanya ringan. Dalam pasal 11 ayat 6 PMK nomor 6 tahun 2005 tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang dinyatakan bahwa penggabungan perkara dapat dilakukan berdasarkan usulan panel hakim terhadap perkara yang memiliki kesamaan pokok permohonan, memiliki keterkaitan materi permohonan, atau pertimbangan atas permintaan pemohon. Dilanjutkan dengan audi et alteram parem. Dilanjutkan lagi dengan hakim harus aktif dalam persidangan. Yang terakhir adalah asas praduga keabsahan. Asas praduga keabsahan adalah bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai dengan aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. Contohnya, suatu ketentuan undang-undang sedang diuji oleh MK, tetap berlaku dan harus dianggap sah sebelum ada putusan MK yang menyatakan ketentuan undang-undang yang dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Selanjutnya adalah aspek-aspek umum dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi. Yang pertama itu adalah pemohonan. Istilah yang digunakan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 adalah permohonan bukan gugatan seperti dalam hukum acara perdata. Istilah permohonan ini digunakan karena nuansa kepentingan umum yang dominan dalam setiap perkara yang ditangani MK. Nah, permohonan ini diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, di mana permohonan ini biasa dibuat 12 rangkap, kemudian permohonan diuraikan secara jelas perkara yang dimohonkan terkait dengan salah satu wewenang MK. Kemudian permohonan ini didaftarkan untuk mendapat jadwal sidang. Nah, permohonan yang diajukan kepada MK ini diterima oleh petugas, kemudian dicek apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Jika tidak sesuai, pemohon ini wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak pemberitahuan kekurang lengkapan tersebut yang diterima oleh pemohon. Dan hanya pemohon yang telah dinyatakan lengkap bisa mendapatkan sidang pertama paling lambat 14 hari setelah berkas-berkas lengkap tersebut diterima oleh BRPK. Kemudian untuk permohonan ini juga bisa dilakukan oleh online. Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2009 tentang pedoman pengajuan permohonan elektronik. Nah, bisa dilihat untuk ketentuan-ketentuan yang perlu disiapkan. Kemudian dilanjutkan kepada penggabungan perkara seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa dapat menghemat biaya juga. Terdapat beberapa permohonan perkara yang dapat
digabungkan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dilanjutkan pada sumber hukum acara MK ada dua aspek, yaitu aspek hukum materiil dan aspek hukum formil. Di mana aspek hukum materiil, hukum acara MK-nya bersumber pada nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, teori atau ajaran hukum konstitusi, dan ilmu hukum tata negara. Sedangkan aspek hukum formil, ketentuan hukum positif yang mengatur hukum MK atau paling tidak terkait dengan hukum acara MK. Untuk kekhususan hukum acara Mahkamah Konstitusi, hukum utamanya adalah konstitusi itu sendiri, yaitu UUD tahun 1945, ketentuan undang-undang dan PMK sebagai dasar memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, namun digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dilanjutkan dengan penafsiran konstitusi. Penafsiran konstitusi yang dimaksud adalah penafsiran yang digunakan sebagai suatu metode dalam penemuan hukum berdasarkan konstitusi atau undang-undang dasar yang digunakan atau berkembang dalam praktik peradilan MK. Metode penafsiran diperlukan karena peraturan perundang-undangan tidak seluruhnya dapat disusun dalam bentuk yang jelas dan tidak membuka penafsiran lagi. Nah, ada dua teori penemuan hukum, yaitu penemuan hukum heteronom dan penemuan hukum otonom. Penemuan hukum heteronom terjadi pada saat hakim dalam memutus perkara dan menetapkan hukum menganggap dirinya terkait pada kaidah-kaidah hukum yang disodorkan dari luar dirinya. Diandaikan bahwa makna atau isi dari kaidah pada prinsipnya dapat ditemukan dan ditetapkan secara objektif atau setidaknya dapat ditetapkan dengan cara yang sama oleh setiap orang. Untuk macam-macam penafsiran hukum dan konstitusi. Macam-macam penafsiran yang akan diuraikan bukan merupakan suatu metode yang diperintahkan kepada hakim agar digunakan dalam penemuan hukum, akan tetapi merupakan penjabaran dari putusan-putusan hakim tersebut. Mengutip dari Fitzgerald mengemukakan secara garis besar, interpretasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu interpretasi harafiah dan interpretasi fungsional. Dilanjutkan oleh Sudikno, Metrokusumo, dan Apitlo mengidentifikasikan beberapa metode interpretasi yang lazimnya digunakan oleh hakim pada pengadilan. Pertama, interpretasi gramatikal. Yang kedua, interpretasi teologis atau sosiologis. Ketiga, interpretasi sistematis atau logis. Keempat, interpretasi historis. Kelima, interpretasi komparatif atau perbandingan. 6, interpretasi futuristis. Nah, yang menarik yang akan saya kupas di sini adalah hakim bebas memilih metode interpretasi konstitusi. Dalam praktik pengadilan, metode interpretasi konstitusi yang satu dapat digunakan oleh hakim bersama-sama dengan metode penafsiran konstitusi yang lainnya. Jadi tidak ada keharusan bagi hakim untuk memilih salah satu metode interpretasi, melainkan mereka bisa mix untuk metodenya sehingga dapat digunakan secara bersamaan. Hakim dapat menggunakan beberapa metode interpretasi konstitusi. Pada umumnya dikatakan bahwa dalam tiap interpretasi atau penjelasan undang-undang paling tidak akan terdapat unsur-unsur gramatikal, sistematis, teologis, dan historis. Ini yang biasanya terdapat. Hakim juga memiliki kebebasan untuk memilih menggunakan metode penafsiran konstitusi yang mana yang diyakini benar. Jadi tidak ada yang benar dan salah, semua metode juga dapat dimix sesuai dengan hakim itu sendiri. Sekian untuk video yang saya dapat sajikan kepada Pak Tahega sebagai dosen pengampu hukum acara Mahkamah Konstitusi. Saya Michelle Kusuma, terima kasih.